Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi pemikiran modern dalam Islam tentang pembaharuan Mustafa Kemal Atatürk dan pembentukan Republik Turki dengan anggota Sri Indah Maulana Irnasari NIM 332012 dan Nurul Anisah NIM 332013. Pendahuluan. Kemunduran Kerajaan Turki Utsmani pada abad ke-17 dan kekalahannya dari Barat mendorong para penguasa, baik penguasa negara, ilmuwan, ataupun yang lainnya, untuk selalu mawas diri serta melakukan sebuah rekonstruksi model baru. Nah, usaha ini terjadi dengan adanya perkembangan kemajuan negara Eropa Barat setelah terjadinya revolusi industri yang melahirkan sains dan teknologi modern. Bahkan dalam segi politik, pemerintahan kaum Barat semakin maju. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, kondisi negara Turki semakin mengalami kemunduran dengan tidak berfungsinya kekuasaan otonoman seperti pada abad sebelumnya. Munculnya tokoh Mustafa Kemal Atatürk dari kalangan militer yang menyelamatkan kondisi Turki yang semakin memburuk dengan mengusung semangat nasionalisme serta ingin mengusir orang-orang Inggris dari negara Turki. Mustafa Kemal Atatürk mengubah seluruh pemerintahan yang pernah ada di kekuasaan Ottoman. Mustafa Kemal Atatürk lebih memilih untuk membuat Turki menjadi sebuah negara, bukan kekhalifahan yang bersumber kepada sultan. Kemudian pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama, latar belakang pembaharuan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian yang kedua ada tujuan pembaharuan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dan yang ketiga, pemikiran Mustafa Kemal Atatürk dan pembentukan Republik Turki. Langsung saja kita ke latar belakang pembaharuan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Pada abad ke-19, adanya beberapa pemikir pembaharu dalam Islam yang lazim disebut dengan aliran modern dalam Islam. Nah, dalam aliran ini diperkenalkan di belahan dunia muslim. Banyak di antara kaum muslim terperangkap di antara dua perspektif. Pertama, kepercayaan kalangan tradisional bahwa agama seharusnya menentukan karakter organisasi politik dan hukum Islam menyediakan standar dan petunjuk yang diperlukan masyarakat. Yang kedua, preferensi kalangan sekuler muslim terhadap konsep dan lembaga politik barat. Kemudian pada abad ke-20, kekalahan Turki Utsmani yang bergabung dengan tentara Jerman pada Perang Dunia I untuk melawan sekutu. Nah, dampak dari kekalahan ini, Turki Utsmani kembali berjuang dengan gigih dalam mempertahankan diri dari serangan-serangan musuh tentara sekutu. Kemudian kita beralih pada tujuan pembaharuan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Yang pertama, mengadakan kontak Islam dengan Barat, dan yang kedua, mendorong kaum muslimin berpikir kritis, analitis, objektif, dan rasional. Kemudian pemikiran Mustafa Kemal Atatürk. Pertama itu ada unsur nasionalisme yang diilhami oleh Zia Gökalp
Yang pertama ada unsur nasionalisme. Dalam pemikiran Mustafa Kemal diilhami oleh Ziya Gökalp yang meresmikan kultur rakyat Turki dan menyerukan reformasi Islam untuk menjadikan Islam sebagai ekspresi dari etos Turki. Kemudian yang kedua ada unsur sekularisme, di mana unsur ini sebenarnya adalah implikasi dari pemahaman Westernisme Mustafa Kemal Atatürk. Nah, pada prinsip ini, salah seorang pengikut setia Mustafa Kemal yang bernama Ahmet Ağaoğlu menyatakan bahwa indikasi ketinggian suatu peradaban terletak pada keseluruhannya, bukan secara parsial. Nah, kemudian pada unsur ketiga terdapat unsur Westernisme. Nah, dalam unsur ini, Mustafa Kemal Atatürk berpendapat bahwa Turki harus berorientasi ke Barat. Ia melihat bahwa dengan meniru Barat, negara Turki akan maju. Unsur Westernisme ini dalam prinsip pemikiran Mustafa Kemal mendapat momennya ketika dalam salah satu pidatonya ia mengatakan bahwa kelanjutan hidup suatu masyarakat di dunia peradaban modern menghendaki perubahan dalam diri sendiri. Nah, dari ketiga prinsip itu kemudian melahirkan ideologi Kemalisme yang terdiri atas republikanisme, nasionalisme, kerakyatan, sekularisme, etatisme, dan revolusionisme. Kemudian pembentukan Republik Turki diawali dengan Perjanjian Lausanne pada tanggal 24 Juli 1923 mendapat pengakuan internasional terhadap kedaulatan negara Republik Turki yang baru dibentuk sebagai negara penerus dari negara Kesultanan Utsmaniyah dan secara resmi pada tanggal 20 Oktober 1923 di Ankara, ibu kota Turki yang baru. Mustafa Kemal Atatürk mendirikan negara Republik Turki di atas puing-puing reruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani dengan prinsip sekularisme, modernisme, dan nasionalisme. Begitu dominasi panggung politik sudah kuat, Mustafa Kemal dan pemerintahannya melancarkan sebuah program pembaharuan yang ekstensif. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.